Tidak pernah dibenarkan semua jenis penjarahan, termasuk penjarahan uang rakyat untuk dihambur-hamburkan, untuk foya-foya, termasuk untuk anggaran yang tidak perlu. Jangan lupa pada poin yang itu. Kemudian untuk teman-teman yang sedang turun di jalan, sudahi dulu, mereda terlebih dahulu. Dan untuk pejabat, kembali lagi introspeksi, bersikap yang amanah, dan mulai berfikirlah, karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhuyyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah." Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran. Maka kemudian para sahabat bertanya, "Wa kaifa idha'atuha?" Bagaimana orang itu dianggap menyia-nyiakan amanah? "Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah." Apabila suatu urusan itu diberikan kepada yang tidak ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. Teman-temanku, banyak banget yang nge-tag tentang penjarahan yang hari ini terjadi di rumah AS dan juga di rumah beberapa orang yang lainnya. Aku nggak tahu apakah berita itu benar atau enggak, tapi dilihat dari beberapa video sepertinya itu adalah berita yang asli. Yang mau aku sampaikan adalah, aku ingin semua ini berjalan dengan profesional. Jadi aku tidak membenarkan adanya penjarahan, adanya perampasan, dan lain sebagainya. Tapi aku memahami kenapa masyarakat sampai semarah itu terhadap pihak-pihak atau politisi-politisi yang sudah menyakiti hati rakyat ini. Ini adalah bukti bahwa kesenjangan sosial yang terlalu besar antara parlemen, orang-orang di parlemen, dan rakyat itu menimbulkan rasa ketidakadilan yang begitu besar. Pengerukan pajak yang mau dinaikkan, sikap petantang petenteng, arogan, menghina rakyat, dan lain sebagainya, itu menambah amarah setiap saat terhadap rakyat. Rakyat sudah sulit, hidup mereka sudah semakin tercekik, masih juga harus ditambah tekanan-tekanannya. BPJS mau dinaikkan juga, pajak mau dinaikkan, dan lain sebagainya. Sudah terlalu banyak tekanan yang diberikan kepada rakyat Indonesia, sementara mereka tidak merasakan hasil kerja dari kalian-kalian ini, dan di saat yang bersamaan mereka dengan bisa-bisa ikut menghina masyarakat secara terang benderang. Dengan adanya kesenjangan sosial yang sebesar ini, amarah masyarakat menumpuk dan semakin menumpuk, dan kelambatan kalian dalam menyelesaikan masalah membuat masyarakat tidak lagi percaya bahwa kita bisa mencari dan menitipkan keadilan kepada kalian-kalian ini. Kalau kalian kemarin bertindak dengan cepat, udah mensahkan RUU perampasan aset, masyarakat nggak perlu lagi untuk pergi ke rumah-rumah itu dan menjarah rumah-rumah itu, karena keadilan sudah dilaksanakan. Tapi saat keadilan tidak dilaksanakan, yang terjadi adalah dipertemukan dengan amarah, yang terjadi adalah kita ingin mengadili orang-orang itu sendiri. Ini yang sebenarnya kita takutkan dari adanya kesenjangan sosial yang begitu besar. Ini yang kita takutkan dari adanya sikap petatang petenteng, sombong, dan gila hormat, karena itu semua menanamkan kebencian yang ada di hati masyarakat, dan mereka menunggu saat yang tepat untuk akhirnya bisa bertindak. Segera sahkan RUU perampasan aset sebelum kemarahan masyarakat semakin membabi buta. Demo boleh bro, asalkan jangan menjarah ini. Kita sudah di luar batas kendalian kita bro. Ya, bisa dicontoh bro. Untuk yang terbaik bro. Tidak boleh menjarah. Demo boleh, asalkan jangan menjarah. Komentarnya terkait penjarahan rumahnya Sa'roni dan para anggota DPRD. Gimana menurut saya? Ya, menurut saya itu ya uangnya kembali lagi untuk rakyat, kembali ke rakyat lagi. Terlalu sombong omongannya. Berarti sah itu ya? Sah itu ya? Disahkan itu. Eko Patrio kuya itu. Ya, joget itu. Pesan-pesan untuk anggota DPRD gimana Pak? Iya ya, harus melayani masyarakat yang baik itulah. Itu ya. Sama enaknya. Ya, termasuk rokok jangan telat ya. Oh, jangan sambat itu. Susah itu. Kelembak ke barat ke timur itu. Iya makanya Pak. Ya. Kalau demo aja, jangan malah jadi maling. Ntar dibilang SDM rendah nggak terima. Kalau demo aja, jangan malah jadi maling. Ntar dibilang SDM rendah nggak terima. Kalau demo aja, jangan malah jadi maling. Ntar dibilang SDM rendah nggak terima. Guys, ada nggak sih FYP kalian rumahnya Eko Patrio dijarah, rumahnya siapa yang satunya tuh katanya Nafa Urba itu dijarah juga, dan rumahnya Menteri Keuangan dijarah. Coba kalau kayak gini apa bedanya sama koruptor? Coba nggak ada bedanya jatuhnya.
yang tadinya kita demo untuk aspirasi kita biar didengar sama mereka, jatuhnya sekarang nggak ada lagi yang demo-demo yang menyuarakan aspirasi kayak gitu di FYP saat ini ya. Adanya penjarahan, semua adanya penjarahan, pembakaran, ataupun kerusuhan, ataupun demo-demo anarkis, itu semua sekarang isi FYP-nya. Pokoknya cobalah kita pintar-pintar lah sekarang ini guys membaca situasi saat ini. Pokoknya kita harus up lagi isu-isu terkait demo ini guys. Jadi apa aspirasi kita tuh harus kita up lagi. Jangan sampai penjara-penjara ini berkeliaran lagi guys. Tolonglah guys, kayak mana caranya? Aduh. TOP nggak jarak sama Caroni dapat kaset BF sama BHBA nya. Olah buat bola. Dari rakyat untuk rakyat. DPR nonton bokep. Ya teman-teman, di agama kita juga sudah dijelaskan tidak ada penjarahan yang dibenarkan ya. Semua penjarahan itu sama kayak ya perampasan, maling, rampok ya kayak gitu. Itu tidak dibenarkan. Itu mengambil hak orang lain itu juga sudah tidak dibenarkan. Oke, itu kan uang rakyat. Itu emang kalian tahu itu uang rakyat? Emang kalian tahu itu hasil korupsi? Mereka tidak tidak ada kasus yang menimpa mereka korupsi. Enggak ada. Kalian aja itu karena sakit hati karena omongan mereka. Cuman kalau masalah omongan ya kita hadapi dengan omongan, bukan penjarahan. Nah, saat penjarahan seperti ini kan yang dirugikan banyak sekali yang dirugikan ya. Terus benar yang dikatakan tadi itu, mental kalian kan mental maling jadinya. Repot toh. Ini kalian mau demo, menyampaikan aspirasi atau mau maling. Nah, ini perlu diluruskan ya. Jangan-jangan kalian mau maling nih ternyata. Bukan mau demo atau bukan mau menyampaikan aspirasi, bukan. Tapi mau maling, wis kesempatan, ayo gas. Mumpung lagi repot, nggak mungkin ada tindakan dan lain sebagainya. Jangan-jangan seperti itu. Wah ini repot, ini bahaya teman-teman. Kita lagi dalam situasi kurang baik, tapi kita tidak pernah dianjurkan di agama manapun, di pelajaran manapun, yang namanya penjarahan, yang namanya maling itu tidak dibenarkan ya. Itu sama sekali tidak dibenarkan. Jadi yang sudah kadung ngambil, kalian mau jual kemana itu barang-barang itu? Barang-barang yang sudah kalian ambil itu mau jual kemana? Ini saya rangkuman tadi itu, rangkuman komentar para teman-teman netizen itu semuanya tidak ada yang membenarkan ya, tidak ada yang membenarkan penjarahan. Coba cek lagi dengan introspeksi diri lagi, apakah benar penjarahan itu dibolehkan, kan begitu teman-teman. Ayo kita kondusif, ayo kita tahan diri dulu. Ini sudah sangat memanas. Kalau kita lanjutkan, khawatir pihak-pihak yang mengadu domba kita, pihak-pihak yang tidak ingin Indonesia sejahtera, pihak-pihak yang ingin Indonesia tidak damai, ini malah mereka semuanya senang gitu loh. Jadi teman-teman, ayo kita tahan diri dulu, kita amati kondisi saat ini, redahin dulu, ayo kita introspeksi diri kita masing-masing. Takutnya ada yang salah pada diri kita masing-masing. Ayo kita tahan, jangan sampai melakukan demo susulan, melakukan anarkisme yang merugikan kita semua. Oke, salam sehat, salam damai untuk semuanya.